Sobat Atlantis di channel Atlantis, kita lanjutkan diskusi kita menyambung minggu lalu tentang Stars of Wonderland. Namun dari dapur Atlantis ini admin meminta saya membacakan adab dan etika. Sebaiknya tidak mengambil, mencuplik dan mengedit materi ini tanpa seizin dari para admin di sini, apalagi demi kepentingan konten semata. Semesta punya mata, semesta punya telinga, ngunduh woing Pak Karti, TTD, admin Atlantis Research Center. Nah, selamat datang Mas Agung, kita tunggu koneksinya sebentar. Hari ini kita cukup banyak, 21 slide. Halo Mas Agung. Halo, Selamat Pak. malam Mas. Ya Malam. Mas, kita ketemu kembali. Iya. Mas, ini ada beberapa surat. Ini kalau dulu surat dari pendengar kalau zaman radio dulu. Jadi ini satu pertanyaan dan satu puisi. Ini puisi harus saya bacakan karena ini kaitannya dengan bintang. Jadi dia juga penggemar acara kita. Jadi puisinya adalah begini. Bintang kejora jatuh lurus ke bawah. Sinarnya reda karena mentok ke laut bebas. Sekarang kita harus tetap tinggal di rumah karena corona yang kian mengganas. Pak Ogah dikenal ramah dan dermawan, berapi-api memberikan banyak bantuan. Tetaplah tinggal di rumah dengan nyaman, tapi jangan kebanyakan makan. Ini jadi dengan tagar tinggal di rumah. Oke Mas, ini dari Mas RSU namanya. Saya pikir rumah sakit umum, ternyata Raharja Sugeng Utomo. Nah, beliau ini punya kantor akuntan publik. Bagi teman-teman yang bisnisnya lagi jatuh, bisa diaudit oleh beliau dengan harga Atlantis tentunya. Kemudian yang kedua Mas, ini tentang teleportasi. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Gitar Butut. Nah ini saya ambil, saya bacakan Mas ya. Maaf mau tanya, seandainya ada suatu daerah dan cuma bukan di satu tempat saja yang disembunyikan dan jaraknya sampai ratusan kilometer, berarti bentuk bumi kita kalau dilihat dari atas tidak berbentuk bulat. Karena otomatis ada bagian yang terpotong-potong, mohon pencerahannya. Nah ini mohon di penjelasan dulu Mas sebelum kita masuk ke materi utama yang ke-19, tanggal 23 September 2020. Silakan Mas Agung. Iya. Jadi pada dasarnya memang bumi kita itu tidak bulat, jadi bentuknya mirip telur, gitu ya, kalau versi dari Atlantis Research. Dan memang apa namanya daerah yang disembunyikan itu tidak gampang dilihat, bahkan dari atas pun tidak gampang melihatnya. Jadi, tapi kadang-kadang dari ketinggian tertentu malah kelihatan, tapi lebih tinggi lagi malah hilang lagi. Ini pernah kita coba dari Gunung Batu yang ada di daerah timur Cibubur. Jadi ada satu bukit yang kalau kita dari kejauhan bentuknya tajam banget, gitu dideketin ternyata malah bentuknya malah jadi nggak tajam gitu kan. Waktu kita naik ke atas itu kira-kira mendekati, ya belum sampai puncak ya malahan. Kalau dari puncak malah nggak kelihatan lagi. Jadi itu kelihatan bahwa ada satu garis di atas. Di kejauhan, kita lihat di kejauhan gitu. Garis itu kelihatan bahwa di sini ada awan, di sini juga ada awan gitu, di bawah dan di atasnya ada awan. Tapi awan yang pas di garis itu kepotong. Jadi kayak bentuk garis. Jadi yang di sini itu kepotong lurus gitu, yang dari bawah juga kepotong lurus gitu. Itu artinya kan ada wilayah di sana yang sebenarnya itu layar. Dari sekian garis itu ke bawah itu adalah layar. Yang kita perhatikan gitu. Waktu itu kita mengamati ada berempat ya. Jadi salah satunya mungkin artis namanya Verly ya. Salah satunya artis dan dia yang memfoto dan memvideo malah gambar itu garis batasnya itu, dan itu kalau makin tinggi nggak kelihatan, ke bawah nggak kelihatan lagi. Itu saya juga kurang mengerti kenapa bisa begitu. Jadi harus ada koordinat yang tepat, ketinggian yang tepat baru bisa kelihatan. Begitu juga
pada saat kita mengamati Jakarta dari ketinggian tertentu, rata-rata dari lantai 36 ya, itu akan kelihatan jelas. Tapi naik di lantai 38, 39 nggak kelihatan, dari bawah juga nggak kelihatan. Begitu, Pak. Jadi memang ada daerah yang disembunyikan dan itu mencakup daerah yang sangat luas. Dan lokasi tersebut memang tidak mudah untuk kita datengin dan itu luas sekali. Tapi paling tidak kita bisa mengamati dengan beberapa hal yang sudah pernah saya ceritakan waktu itu dengan menggunakan kompas atau mengamati matahari. Karena gerakan matahari pasti aneh ketika melewati daerah-daerah seperti itu. Itu Pak Marius. Oke. Jadi bumi Ini moga-moga didengar oleh planetarium, jadi Mas Agung dan kawan-kawan dipinjemin peralatan ya untuk lebih tajam lagi. Oke Mas, kita cukup banyak nih, 21 slide. Kita teruskan bahasan minggu lalu. Ini ada gambar seperti kirap Mas ya. Kemarin kan sampai Pamenang ya, petilasan Pamenang ya. Ya. Ini apa Mas maksudnya ini Mas? Kirap yang diajarkan di Pamenang. Jadi di sini ada satu kayu yang disanggarkan gitu ketika pada saat kirap di dekat amoksanya Sri Adi Joyoboyo. Nah, di situ itu yang saya perhatikan di situ adalah bentuk ronceannya itu, Pak. Bentuk ronceannya itu kan menunjukkan seperti sesuatu yang mengalun panjang gitu loh, seperti yang dikatakan Sri Adi Joyoboyo besok kalau sudah ada lintang kemukus gitu kan, yang dawa ngalu-alu gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada peringatan dari beliau bahwa akan ada loh ini nanti, dan itu kalau ada berarti nanti salah satu dari keluarga beliau, karena berarti kan ranting itu dari pohon dekat situ ya, yang waktu itu diambil dan dikirap dari situ. Ranting dari salah satu di sini, berarti kan masih masuk dalam kerabat beliau, itu akan muncul bersamaan dengan itu gitu. Dan salah satu keluarga beliau yang paling bungsu itu kan memang menguasai keraton selatan, dan itu yang akan muncul dengan petanda seperti yang ditunjukkan di situ gitu. Nah ini nama kirapnya Kiai Bimo Pamenang kok bisa sama dengan Mas Agung Bimo Sutejo, ini ada hubungannya nggak? Ya itu kebetulan aja, itu yang ngasih nama kan Bapak Prayogo Dikarso. Dulu kan memang waktu pas beliau ke Pamenang, waktu itu masih jadi makam kuno gitu, dikenal dengan tempatnya Mbah Ageng gitu. Memang saya ketemu dengan Bapak Pleret waktu itu, memang ya Allah-Allahan dulu. Waktu ini kok namanya ini di mana Mas? Letaknya di mana Mas? Di Kediri apa gimana? Di Kediri. Cuman Bapak Pleret juga ngomong bahwa ini sandi ya. Sandi itu berarti posisi ini adalah posisi kode, jadi bukan posisi yang sebetulnya. Sebenarnya. Iya. Tapi itu yang dibicarakan dengan saya ya. Gitu. Oke. Nah, gambar berikutnya ini galaksinya Bimo lagi nih, Mas. Ini galaksi Bima Sakti, Mas ya. Iya. Penamaan galaksi tersebut itu kebetulan sekali ya, kalau namanya mirip saya lagi itu. Tapi paling tidak dalam galaksi itu hanya menunjukkan bahwa kita sudah pernah ngasih nama galaksi tersebut dari lama. Dan saya juga pernah mendengar cerita nama tersebut dari yang buyut saya. Dan begitu juga Bapak Barat waktu cerita ke saya dari yang buyutnya beliau juga sudah pernah diceritakan nama tersebut. Jadi itu bukan nama baru. Artinya apa? Memang nenek moyang kita sudah mengenal sampai ke sana. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita hanya mengenal bintang dan semua yang kelihatan di atas dinamakan bintang, itu tidak benar, karena memang kita ada beberapa penamaan, tapi mungkin bukan di saat ini kita jelaskan secara urut-urutan. Jadi kita ada sih nama galaksi itu apa, itu ada di bahasa Sanskerta dan sebagainya, itu ada. Cuma nanti kalau bahasa Inggrisnya Bima Sakti ini Milky Way, Mas, nggak ada hubungannya ya ini? Nggak ada hubungannya dengan kita, tapi itu kan nama dari mereka. Tapi paling tidak nenek moyang kita kasih nama juga kok, gitu loh. Jadi padahal kan melihat galaksi itu tidak gampang, Pak.
Malam hari aja walaupun kondisi langit cerah itu belum tentu bisa kelihatan kan. Tapi paling tidak nenek Hmm. moyang kita sudah bisa memberi nama dan bisa memberi bentuk gitu loh. Itu yang Hmm. jelas kelihatan sebab. Jadi Nah, menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sudah pernah pencapaian yang pernah dicapai nenek moyang kita sampai mengenali itu gitu paling tidak begitu. oke. Jadi Nah, ini ada hubungannya dengan nama Wayang Bimo itu bukan, Mas? Bima Sakti ini. Atau memang nggak ada? Atau kebetulan? ya pasti ada Pak, pasti ada karena dalam cerita pewayangan kita walaupun yang dikenal orang paling tidak yang ngelakoni laku sampai dengan manunggaling kawula Gusti kan Werkudara. Walaupun sebenarnya Hmm. yang lain juga jalanin, tapi cuman yang terkenal dalam cerita pewayangan kan beliau. Maka kemudian Hmm. dinamakan untuk mengingatkan ajaran itu jangan sampai hilang gitu. Dan kenyataannya Hmm. hilang. Sebenarnya tujuannya itu, tapi ternyata hilang beneran. Gitu, Pak. Oke. Nah, gambar berikutnya ini seperti kayak kaca kaca atau gunungan, Mas. Ini gunungan. Kok Jadi ini aneh nih, gunungan gunungannya kok nggak umum gitu ya? ya, gunungan itu macam-macam, Pak. Salah satunya gunungan yang tengahnya berlubang seperti ini. Itu kan Hmm. gunungan yang digambarkan sesuai yang diinginkan Pamenang waktu itu. Jadi makanya Pamenang di atasnya ada batu yang tengahnya berlubang. Itu menunjukkan bahwa di atas gunungan tadi ada kayak api menyala kan. Ya, terus di bawahnya Hmm. baru ada tempatnya kosong. Itu menunjukkan bahwa ikuti posisi itu loh. Nanti kamu akan ketemu bentuk seperti itu. Sehingga masuk ke sana itulah yang nanti akan terlihat ada sesuatu Hmm. yang tidak kita duga-duga itu negara yang Adidoso Purwo itu gitu yang diceritakan di Hmm. pewayangan itu Ini gitu. dalam lakon apa, Mas, ini gunungan yang bolong ini kok saya baru tahu malam ini. Dalam cerita apa ditampilkan gunungan seperti itu? Salah satu cerita yang ditampilkan harusnya dalam cerita Bambang Parikenan. Terus turunnya hari, mulai mulai adanya penamaan hari-hari, ada penamaan bulan dan sebagainya. Karena bulan-bulan kalau penamaan hari mungkin sampai dengan hari ini masih bisa terjaga ya, tapi kalau penamaan bulan ternyata saat ini sudah diganti-ganti. Jadi saya hanya mengenal satu, kebetulan yang lainnya lupa. Waktu itu terlalu banyak yang ditulis, hilang tulisan saya. Ya saya Hmm. kenal salah satu bulan yang namanya bulan Palguno itu kan. Tapi bulan-bulan yang Hmm. lain saya sayangnya nggak inget gitu. Tapi paling tidak Hmm. eh, itu ada di lakon cerita di zaman Bambang Parikenan ke atas. Itu sering digunakan lakon apa gunungan tersebut gitu Pak. Dan itu Oke. menunjukkan bahwa adanya gerbang gitu yang jelas gitu. Wah, semua jadi mengandung apa namanya? Sandi ya ternyata. Nah, kalau ini Taman Mairo Koco ini apa, Mas? Eh, cerita tentang Taman Merah Koco itu kan dulu pada saat zaman Prabu Arjuna Sosrobau, Pak. Zaman Arjuna Sosrobau itu kan memerintahkan patihnya Patih Suwondo untuk membawa Taman Merah Koco dari Kaindran ke bumi. Kemudian dilakukan dengan bantuan Aji Condobirowo atau sebenarnya yang waktu itu namanya masih kan per zaman dia berubah nama ya. Jadi waktu itu eh, siapa tuh namanya sampai lupa ya, yang wujudnya buto bajang kecil itu loh, yang diaku sebagai adiknya Patih Patih Bambang Patih Suwondo itu. Saya lupa namanya kebetulan. Eh, itu yang berhasil menggeser jadi memindahkan Taman Merokoco dari Kaindran ke bumi. Jadi artinya Hmm. cerita itu saat ini dianggap mitos, tapi kalau bagi kita, ini kita cari si mana sebenarnya Taman Merah Koco itu sebenarnya disembunyikan. Karena kalau kita lihat ada 3 peringatan di sini, dari mulai Babat Monomarto, itu kan juga disebutnya Indraprasto, karena yang bangun juga Betoro Indro. Terus kemudian Hmm. Taman Merah Koco juga dekat dari Kaindran dibawa turun dan sebagainya itu. Jadi beberapa Hmm. cerita ini menunjukkan memang semuanya dari Kaindran gitu yang ini dan ini adalah lokasi yang disembunyikan
Dan pernah dibuka, Indraprastha pernah dibuka pada zaman Pendowo dan saat ini ditutup lagi gitu kan. Itu yang harusnya Oh. kita cari. Ya itulah yang dikatakan Wonderland, itu yang dikatakan Atlantis gitu. Artinya mereka ada. Hmm. Jadi mereka ada sebelum bumi ini diciptakan, Mas. Bukan, sebelum bumi diciptakan, setelah bumi diciptakan, Pak. Karena proses pemindahan Taman Merokoco itu kan zaman Prabu Arjuna Sosrobau, jadi sudah ada kerajaan. Setelah ada kerajaan itu kan dari buminya sudah Hmm. ada, Pak. Kalau enggak nginjak apaan, itu kan sudah ada. Hmm. Buminya sudah Ini ada. kalau saya googling, Mas, Taman Mairokocho tuh di Jawa Tengah nanti ini. Di Nanti Solo. harga tiketnya juga ada. Enggak, Taman Mininya Jawa Tengah ini nanti namanya Mairokocho. Oke, Mas, Ya. kita teruskan. Ini berikutnya relief. Ini bangunan misterius di Borobudur nih, misteriusnya yang sebelah mana ini, Mas? Itu ada bentuk mirip koil Tesla di atas itu, Pak. Hmm, Itu yang seperti tahanan ini. iya, yang memberikan sinar yang kuat ke kita sehingga itu untuk arahan supaya kita tidak salah pada saat menuju ke arah sana, ke arah dari kerajaan Hmm, Atlantis ada petunjuk dari sana, dari itu. Kalau itu tidak dinyalakan, nanti tidak ada petunjuk arahnya. Tapi ketika itu dinyalakan, berarti ada arahan ada arah yang bisa kita tuju gitu. Dan itu kan digambarkan juga di Gapura Jepara berupa kayak nanas kebalik itu di atas pintu. Dan tadi di hmm, beberapa lambang gunungan juga dilambangkan ada lambang api di atas dan itu digambarkan di Borobudur dari jarak dekatnya seperti itu sebenarnya bentuk aslinya. hmm. Ini di Borobudur, Mas ya? Di Iya, di Borobudur ya? Borobudur. Iya. Nah, apa berarti di atas, tepat di atas Borobudur tuh ada pintu masuk Atlantis itu atau hanya itu perlambang aja? Artinya koordinatnya apakah tepat di atasnya atau bukan, Mas? Bukan, karena candi itu dalam bahasa Sanskerta tulisannya kan kalau dicerak kita bacanya Siandi, Pak. Siandi itu artinya kode kan. Jadi di Hmm. situ adalah kode untuk kita mencari sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih apa namanya, sesuatu yang disembunyikan di belakang sandi tersebut apa gitu loh. Itu Hmm. ada kodenya di situ salah satunya. Dan kode itu tentu saja tidak di seluruh relief, tapi kalau kita bisa mengurut reliefnya ya iya. Tapi kalau dimonopoli bahwa itu artinya apa ya terserah, tapi saya tidak percaya dengan arti yang sudah ditemukan oleh banyak orang. Kita punya cara sendiri untuk membaca relief tersebut. Gitu. Hmm. Nah, cara membaca candi itu gimana, Mas, yang benar? Kan itu kan dibuat oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Bagaimana kok tahu itu seperti itu gimana? Kan pahatan kalau kita lihat dengan kacamata biasa kan ya seperti itu aja, cuman kayak lukisan gitu. Tapi taunya bahwa itu ada makna gimana, Mas? Yang biasanya yang namanya kode itu kan tersimpannya eh, di tempat yang jarang didatangin orang. Pertama itu. Dan gambar tersebut biasanya pasti dilewatin orang. Dan biasanya Hmm. kalau orang foto-foto, justru bangunan itu justru tidak terfoto. Jadi setelah kita Hmm. memfoto satu persatu relief yang ada di candi tersebut, maka kita kemudian mencari foto detail yang ada yang difoto oleh para orang-orang yang sudah katanya sudah sedang meneliti candi tersebut, yang dilewatkan gambar yang mana. Itu dulu yang pertama. Nah, ketika ketemu gambar yang Hmm. dilewatkan oleh semua orang, berarti gambar tersebutlah yang harusnya kita teliti lebih dalam, gitu. Terus kemudian langkah berikutnya kalau tidak ngerti ya nanya pada nenek moyang, bukan dianalisis sendiri. Hmm. Menyan bekerja itu langkah berikutnya, Pak. Nah, dalam dalam mencari sandi dalam apa namanya gambar-gambar yang terlewatkan itu apakah ada satu apa namanya metode atau maksud saya gini dilihat dengan mata nggak kelihatan tapi di foto kelihatan gitu mungkin nggak Mas ada pernah mengalami hal seperti itu nggak dalam meneliti selama ini Mas? Pernah, karena kadang-kadang kita memfoto satu tempat, itu misalkan kita memfoto 5 gitu, jebret, jebret, jebret sampai 5 gitu. Sampai rumah kadang-kadang Hmm. nambah jadi 10. Itu pernah. Sehingga Hmm.
5 gambar tambahan ini kan bukan kita yang memfotokan. Ini pasti ada titipan pesan gitu kan, Pak. Kalau kita Jadi memfoto filenya ini, nambah gitu, Mas. Misalnya 5 gitu, terus jadi 10 gitu. iya, itu file yang nambah itulah yang kita pertanyakan biasanya, karena kita biasanya mencatat benar bahwa kita hari ini memfoto berapa sih gitu. Tuh, itu kita urut. Jadi ini yang kita foto ini tiba-tiba muncul gambar lain lah, itu yang harus kita cari. Wah, Begitu. ini menarik, Mas. Menarik Mm-mm. ini kayaknya harus kita bahas di sesi khusus ini. Dan kalau perlu beberapa foto bisa kita tampilkan dari hasil penelitian Mas Agung dan Mas Nogon nanti. Tapi ini jangan malam ini. Nanti malam ini nggak jadi 1,5, nanti 2,5 nggak selesai ini nanti. Jadi kita sesuai plot aja. Ini kita simpen aja hal-hal yang menarik kita bahas di sesi lain lagi. Nah ini kelihatannya masih berseputar relief ini, Mas. Ya, ini menunjukkan ada beberapa orang yang terbang dan ada sesuatu yang dia pakai untuk terbang. Ini hampir kalau kita lihat ceritanya itu kan hampir sama dengan cerita yang di sana, yang di luar ya, tentang permadani terbang. Nah ini kan berarti ada satu teknologi yang dimiliki nenek moyang kita dulu untuk bisa mengangkasa gitu. Dan ini berarti bukan satu cerita asal cerita, pasti ada dasarnya untuk seperti itu. Karena buktinya ketika ada relief kuda terbang, ternyata ada kuda terbang beneran yang terbang di atas KPU. Gitu. Itu harus kita cari. Nah, gitu. Jangan kita ada biarin. tulisan, ini maksudnya Ajida Miyaking ini apa, Mas? Ajida Miyaking itu aja yang dipakai untuk terbang. Jadi itu khusus untuk, jadi kita kan di nenek moyang kita mengenal banyak yang namanya aji-aji ya. Aji-aji itu digunakan untuk macam-macam tergantung. Seperti aji dipo dan sebagainya itu ada. Gunanya untuk apa, panuloh bojo dan sebagainya itu ada. Nah ini salah satunya aji damiyaking itu memang untuk terbang. Tapi untuk terbang tidak cuma itu, ada banyak sebenarnya. Tapi salah satunya itu yang saya tahu. Gitu. Jadi sebetulnya kita nggak perlu minder ya, Mas ya, kalau nonton Harry Potter terus abrakadabra, kan aji-ajinya cuma itu doang, Mas. Kalau kita lebih banyak lagi ya sebetulnya. Banyak, Pak. Banyak. Cuman masalahnya kan ini sesuatu yang saat ini ditinggalkan oleh masyarakat kita sendiri. Ya, itu hak sih. Mau meninggalkan itu ya monggo. Tapi kita dari komunitas ini kalau bisa ini berusaha untuk mencari itu lagi gitu, untuk mengembalikan itu lagi. Ya mungkin tidak semuanya kembali di zaman saya Pak, tapi paling tidak kita memulai gitu loh. Nanti mungkin generasi berikutnya tinggal melengkapi lagi gitu kan. Tapi paling tidak beberapa yang hilang ini harus kita munculkan dulu, walaupun mungkin tidak terlalu sempurna dulu. Karena yang namanya memulai itu pasti juga tidak bisa semuanya, tapi paling tidak ada yang sudah pernah kita mulai gitu. Kalau generasi sekarang mencarinya masalahnya di Google, Mas. Mencarinya di googling. Nah, itu ada yang komen juga itu ya. Oke, Mas. Ini oke, kita teruskan, Mas. Ini kelihatannya masih percandian ini. Ini cahaya penunjuk arah. Ini maksudnya apa, Mas? Ya, di situ ada banyak bintang. Ditunjukkan sebagai suatu benda yang bercahaya. Dan itu ada banyak gitu loh masalahnya. Sehingga kita harus pintar memilih yang mana sih yang harus kita pilih yang bisa mengarahkan kita menuju ke tempat yang dikatakan Wonderland tadi gitu. Jadi ada beberapa petunjuknya sebenarnya untuk di situ. Cuman ini tidak bisa kita ungkap karena memang bagian detailnya kan ini tidak bisa kita ceritakan di sini gitu. Tapi ada paling tidak di Borobudur itu dan kita waktu itu sudah mencoba bahkan bawa planet sampai bisa ke sana. Gitu dengan bawa mobil lagi. bukan hanya jalan kaki, bawa mobil masuk laut dan menghilang, itu balik lagi gitu. Jadi ada petunjuk tersebut dan petunjuk tersebut tidak gampang dilihat oleh orang yang awam ya, jadi harus mengerti cara melihatnya juga, tidak asal. Dan nanti ada banyak, dan nanti harus bisa bedain yang mana sebenarnya yang merupakan lintang panjer itu yang mana gitu. Kita baru tahu, Mas, candi itu ternyata kok banyak menyimpan misteri ya. Kita pikir cuman ya bangunan yang
peninggalan lah, seperti orang ninggalin rumah misalnya, ninggalin bangunan apa yang masif yang besar, ternyata kok di dalamnya sedemikian detailnya ya. Ini Mas Agung gimana cara menemukan ini, kok bisa tahu di situ ada petunjuk itu gimana, Mas? Ya tadi toh Pak, yang pertama kan kita selalu melihat apa yang diabaikan orang, itu dulu. Terus yang kedua, ketika kita memfoto daerah yang tidak kita foto tapi tetap muncul di foto kita apa, itu kan. Terus yang berikutnya kan kita bertanya kepada kepada yang bisa ditanya. Nah, kebetulan waktu itu zaman tersebut kita masih ada 2 orang yang bisa ditanya. Salah satunya Bapak Plaret Weryotikarso yang ada di Jogja sama yang Kati yang di Gemolong waktu itu. Yang Kati yang di Gemolong itu lucu, Pak. Jadi waktu pas saya berangkat dari Solo, naik pesawat ke Jakarta, itu kan beliau nganterin ke bandara. Dadah-dadah gitu. Nanti begitu saya mendarat di Jakarta, jemput di Jakarta. Jadi kalau dulu pesawatnya sama larinya beliau itu Nah, dari ini Jakarta juga gitu. Ntar jalan gonku ya, ya. Karena naik makasih ning Solo ya. Begitu sampai di Solo dia jemput. Padahal nganterin sampai ke Soekarno Hatta. Kan dulu sering begitu. Nah, ini dua-duanya udah meninggal, Mas. Ya, dua-duanya sayangnya udah meninggal. Tapi paling tidak kalau Bapak Barat kan ada ada bekasnya paling tidak. Yang pertama itu bekas berupa kendaraan yang dipakai untuk menuju ke Laut Selatan. Yang kedua sopirnya kan Pak. Kalau Ya, sopirnya kan? masih ada, Mas ya? Masih Masih ada. hidup. Berarti bisa kita tanya, Mas ya? Bisa kita tanyain. Iya. Dan Nah, nanti kalau masalah oke. masalah itu kan bukan hanya itu kan, Hamengkubuwono IX juga pernah ke sana. Jadi paling tidak kalau itu temennya Pak Marius itu kan tahu tuh. Gusti Pembayan Lagi masih nggak bisa tahu. lagi nggak bisa dihubungin, Mas, sampai hari Jumat. Oh, gitu. Ya, Tapi paling lagi tidak off ya. paling tidak beliau tahu itu bahwa itu Ya. ada dan Hamengkubuwono IX pernah ke sana dan itu naik mobil bukan jalan kaki masuk lautnya gitu. Itu disaksikan. Harusnya kerabat keraton tahu lah itu. Gitu. Nah, menarik. Bisa kita cross check nanti. Nah, Yeah. kalau nanti Mas Agung meninggal, yang nerusin siapa, Mas? Kan yang 2 udah meninggal. Kalau Mas Agung meninggal, ini sudah pengkaderan Turangga Seta atau Atlantis Research Center ini siapa ini? Sudah mengkader belum? Saat ini ya sudah mencoba mengkader Pak, cuman mungkin belum ada yang sempurna ya. Apa ya bukan sempurna, saya sendiri juga nggak sempurna, cuman satu rata-rata itu masih pada posisi takut. Biasanya begitu ketika berhadapan dengan sesuatu yang tiba-tiba muncul di depannya, entah itu manusia atau bukan manusia gitu. Sehingga pada saat akan kita beri petunjuk untuk ini lo bedain ini orang beneran dan bukan orang, itu jadi susahnya karena di situ, karena begitu didatengin entah kabur, entah pingsan, entah apa gitu, masih pada ketakutan di situ, yang masih mentalnya kurang tatak kalau orang Jawa, itu yang masih susah kita bagi saya di situ. Memang sebenarnya saya pengen ini, tapi kan saya juga tidak bisa memberitahukan ke asal orang ya Pak, karena masalahnya kan ketika kita beritahukan hal-hal seperti ini, itu kan kadang ada orang yang menganggap ini malah jadi aliran sesat atau dianggap kita menyesatkan orang. Jadi pada dasarnya memang kalau ditanya memang kita tidak cari pengikut. Cuman kalau ada orang pengen tahu ya kita beritahu. Cuman memberitahunya ya kita terbatas. Tapi kalau misalkan misalkan benar-benar dan serius sekali ya mungkin bertahap akan kita naikkan tahapannya sampai benar-benar ngerti ini apa sih yang sebenarnya terjadi di luar sana gitu. Tapi kalau hanya sekedar pengen tahu ya sekedar aja, jadi hanya batasan kulit saja, tidak sampai ke sandi dan sebagainya yang berupa mantra dan sebagainya tidak akan kita tunjukin. Dan itu nggak bisa ketika sandi tidak digunakan ya berarti tidak akan ada gunanya. Walaupun mereka merasa ngerti teknologinya, tetap aja tidak akan ada gunanya. Karena seperti kalau kita punya komputer dan komputer kita ada passwordnya, atau seperti misalkan
ada jaringan wifi ya, selama passwordnya nggak tahu, ya tetap aja nggak bisa masuk walaupun kita punya alat penerima jaringan wifi-nya kan Pak. Hmm. Nah, Santri Mas, itu penting. untuk berkomunikasi dengan Atlantis ini, apakah setiap orang itu bisa atau hanya orang tertentu yang di appoint, yang di ibarat komputer itu server ada workstation yang sudah di approve oleh sana, Mas? Atau memang ada keturunan yang nantinya akan meneruskan yang bisa berkomunikasi dengan Atlantis ini, Mas? Wewenang ada di sana Pak. Bukan wewenang ada di saya, tidak. Jadi wewenang ada di sana. Jadi ketika saya ngomong bisa, tapi kemudian sana tidak menghendaki, ya saya jadi nggak bisa. Jadi wewenang ada di sana banget. Makanya walaupun Bapak Pleret itu ngerti bagaimana ke sana, tapi kalau pas tidak dipanggil ya nggak bisa ke sana. Gitu. Jadi tetap wewenang ada di sana. Tapi paling tidak walaupun sudah ngerti bahwa dipanggil dan sebagainya, tetap ngerti yang namanya sandi harus tahu. Kalau sandi nggak ngerti, tetap aja nggak bisa masuk. Walaupun diundang, itu tetap masalah. Karena penjaga gerbang juga tidak akan sebegitunya membiarkan orang masuk. Gitu Pak. Jadi hostnya dari sana ya Mas ya? Ya, yang buka jaringan dari sana. Oke. Kemudian ini masih candi Mas. Ini seperti miniatur bangunan yang mewah sekali ya. Kalau kita lihat megah sekali nih bangunannya ya. Ya, itu juga di Borobudur. Itu kan kelihatan banget itu bangunan tipenya, bentuknya hampir menyerupai Akropolis Yunani kan Pak? Iya, betul. Dua lantai, ini ya. Dua lantai, banyak pilar-pilarnya. Ya itulah bangunan di sana gitu loh. Dan itu besar, bukan bangunan kecil gitu. Itu bangunan di sana minimal seperti itu. Ini sebenarnya menunjukkan kan bahwa nanti kalau ketemu bentuknya kayak gini loh, kalau itu berarti udah bener gitu. Setelah masuk lubang tadi, gerbang tadi, sudah masuk dari pintu yang sempit tadi, akan ketemu bentuk seperti ini lah. Kalau ketemu bentuk seperti ini, ya berarti kamu bener, udah gak nyasar gitu loh. Maksudnya hanya seperti itu. Jadi pertama yang akan ditemukan, yang akan dilihat dulu itu dulu, karena ya itu mungkin coba ditanyakan ke pembayan HB9 pada saat masuk ke sana yang dilihat bangunannya apa dulu, pasti itu. Yang pertama kali lihat begitu gerbang, setelah masuk gerbang pasti itu dulu, bentuk seperti itu. Cuman keemasan, bangunnya bukan hitam dari batu, itu tidak, keemasan. Nah, saya jadi ingat itu bentuk gunungan itu Mas, yang di bawahnya. Mas Agung kan pernah cerita penafsiran gunungan, bawahnya kan seperti kuning Mas, ada undak-undakan itu. Apa itu juga artinya gerbang masuk Atlantis Mas? Iya, itu baru gerbangnya kan Pak. Tapi bangunan pertama yang setelah masuk itu yang kelihatan seperti tadi. Itu bangunan terdepan yang ada, yang bisa kita lihat. Gitu. Bangunan terdepannya seperti itu. Nah, nanti di belakangnya masih ada bangunan lain, tapi kan itu hanya menunjukkan ciri-ciri terdepan bangunannya seperti itu. Itu dijelaskan di Borobudur. Jadi kalau sudah ketemu bangunan seperti itu pada saat masuk, berarti tidak nyasar. Gitu aja. Itu petunjuknya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kalau kita sudah menemukan itu nanti, itu bisa efeknya ke kita apa Mas kira-kira? Maksudnya, kita ini kan sekarang lagi APBN defisit. Tadi saya barusan ikut webinar APBN defisit, COVID dan sebagainya. Kira-kira manfaatnya ada nggak Mas? Kalau kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya jelas ada banget Pak. Seperti yang pernah saya ceritakan di waktu kita di Zoom itu kan sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi itu kan. Cuman masalahnya kan ini nggak mungkin buka di sini kan Pak, tentang apa yang ada di Surabaya. Ya pernah saya ceritakan itu ya kan? Saya ngomong kan itulah itu. Itu harusnya pemerintah, bukan saya. Yang ini karena yang bisa menjangkau lokasi itu kan pemerintah. Artinya kalau itu ini kan nggak mungkin defisit Pak. Sangat tidak mungkin kalau defisit seharusnya. Soalnya masalahnya kan ya ketika pemerintah menganggap itu tidak ada ya terserah. Ya, itu kan memang haknya pemerintah mau dianggap ada atau tidak. Kalau dianggap tidak ada ya itu ya sudah. Berarti apesnya masyarakat gitu aja. Karena pemerintahnya tidak tahu. Gitu kan. Kalau saya kan nggak bisa maksa. Ya sono kalau misalkan pengen
dicari ya sana, kalau enggak ya sudah. Tapi ya itu problemnya semuanya ada di sandi. Ketika Hmm. mereka datang sendiri ke posisi itu, walaupun posisi itu ada di bawah kendali pemerintah yang saya ceritakan itu, tetap aja nggak bisa. Lihat aja, tetap aja nggak bisa. Hmm. Karena maksud problemnya ada di sandi. Karena sono lah biarin. Malah biar dicoba dulu, Pak. Kan mungkin dari Hmm. orang-orang Ijen yang kita ceritain waktu itu, dari Ijen Keuangan yang kita ceritain, mungkin siapa tahu ada yang laporan gitu kan. Ya monggo, ini kan gampang loh. Oke, Mas. Itu Nah, kalau tidak mungkin defisit. Ya, nah, kalau harta karun kita yang katanya ada di Swiss tuh versi Atlantis gimana, Mas? Bener nggak itu? Nah, enggak mungkin enggak mungkin ditaruh di sana. Tidak sebodoh itu lah. Nggak Bung mungkin Karno ya? enggak sebodoh itu. Iya. Pasti disembunyikan di tanah Oh. kita sendiri, kemudian yang sana itu tipuan gitu. Jadi enggak. Kita tidak ada yang ditaruh Oh. di sana. Semuanya masih ada di negara ini, tapi disembunyikannya dengan beberapa langkah yang saya ceritakan waktu itu, Pak. Jadi tidak Hmm. disembunyikan di tempat yang gampang digali orang dan sebagainya, enggak Hmm. mungkin. Jadi kalau ada orang yang narik iuran katanya mau buka rekening Swiss, jangan dipercaya, Mas, ya itu ya. Itu pasti bohong Kalau ya, saya, Mas. kalau saya nggak percaya, kalau dikatakan pasti bohong ya saya tidak mau menuduh seperti itu ya, tapi saya nggak percaya. Karena petunjuk yang saya dapat tidak begitu dan tak pikir itu paling masuk akal karena Pak Marus saya pernah tak ceritain. Paling tidak itu kan. Dan beberapa teman-teman di Departemen Keuangan dari Ijen itu kan Ijen Keuangan kan udah pernah saya ceritain. Dan itu Hmm. cukup logis dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal kok itu ada itu ini ada itu gitu kan sehingga akhirnya Hmm. ini pasti ini gitu kan. Itu Hmm. kan Pak. Ya, oke. Ya, 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 Tapi ya. jangan Oke, dibahas di Mas. sini Pak. Ini bukan konsumsi publik kalau itu. Oke, 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 Mas. Kita terusin, Mas. Ini kayak mahkota. Kurang mundur. Ya, kurang mundur Pak. Ya, di Ya. atas mahkota itu coba dilihat Pak, itu kan ada satu bentuknya cempaka kudup kalau di Jawa bilang. Jadi itu bentuknya pasti Hmm. dari benda yang mengkilat. Itu menunjukkan bahwa kalau kita bisa melihat cahaya kita sendiri yang ada di atas kita, itu yang akan mengarahkan bagaimana supaya daerah lain yang kita lihat misalkan tembok itu akan kelihatan sebenarnya ada apa depan kita atau di depan kita mungkin hutan akan kelihatan di depan kita sebenarnya apaan sih gitu loh. Itu untuk membuka definisi apa yang ada di depan kita. Nah, cahaya itu bisa dipindah ke depan, bisa dipindah ke depan, jadi kita bisa ngikutin itu gitu sebenarnya. Makanya kadang-kadang kan kemudian di Jawa dan di beberapa pakan adat yang ada di Nusantara itu biasanya di sini pasti dikasih emas entah permata entah apa gitu gitu makanya Hmm. hal-hal seperti itu adalah sandi yang menunjukkan bahwa ini cari loh ini yang bisa nunjukin jalur gitu loh gitu Pak. Hmm. Cuman kan ketika Oke, oke. kita itu sekarang problemnya kan gini loh Pak ya, kalau kita mau membuka mata itu kan bukan dengan cara puasa. Kita mau merasakan mau menyentuh sesuatu itu kan bukan dengan cara puasa. Semuanya diganti dengan puasa. Lah ini problemnya adalah ajaran hilang gitu loh. Bapak Pleret itu juga ngomong gitu Loh, lah ini kita mau memegang sesuatu kok pakai puasa bukan puasa kok semuanya diarahkannya ke situ semua ini bukan gitu loh bukan itu jadi seperti kita nggak mungkin mengerjakan fisika kalau kita belajarnya biologi gitu loh Pak atau belajarnya PMP itu bukan di sini masalahnya. loh. Jadi Bukannya puasa itu ajaran leluhur kita, Mas? iya, tapi bukan untuk itu, bukan untuk itu. Hmm. Problemnya jauh dari itu gitu. Makanya kalau ada yang menceritakan bahwa ini makanya harus berpuasa gini 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 nanti untuk gini terus menceritakan bahwa nanti ada beberapa bagian unsur kita ini sekian pancer dan sebagainya itu kayaknya nggak begitu kok Pak. Yang saya tahu dari beberapa surat kuno nggak begitu. Jauh dari cerita itu gitu. Hmm. Sehingga pasti nggak akan sampai. Minimal untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat aja pasti nggak bisa. Atau minimal untuk channeling dengan luhur itu nggak akan ketemu. Karena memang bukan itu. Memang bukan itu. Hmm. Dan itu adalah sesuatu Wah. yang sangat sederhana, tapi tidak itu, gitu loh Pak. Kalau misalkan itu sesuatu hal yang harus misalkan puasa 40 hari, pangeran-pangeran zaman dulu masih pada muda dan sudah bisa ketemu leluhur, itu sangat tidak mungkin kalau mereka sudah bisa sekuat itu puasanya sampai 40 hari gitu, nggak mungkin.
ketika mereka masih pada remaja dan sebagainya, nggak mungkin. Bahkan masih anak-anak itu, sudah sakti dari mulai masih anak-anak itu. Ada yang bukan Tapi itu, tapi masalahnya, iya. tapi itu kan Oh, energi kan Mas ya. Artinya tidak terlihat oleh mata, tapi harusnya bisa ditangkap. Kan banyak hal yang tidak terlihat oleh mata, tapi energinya ada sehingga bisa ditangkap dengan teknologi misalnya. Nah mungkin nggak Mas, pencarian Atlantis ini mengandalkan teknologi? sangat bisa lah. Saya nyarinya kan pakai itu juga, Pak. Saya sampai dibantu temen dari Jogja, ahli radar, ahli sinyal. Terus kemudian kita melacak sinyal ultrason yang berasal dari selatan dan sebagainya itu. Bisa ternyata. Dan kita juga mengamatin itu dari data geologi yang ada. Kita mengamatin itu juga dari gangguan sunset matahari yang ada di selatan. Ketika pas matahari di 23,5 derajat lintang selatan, dari sunsetnya pas ada di selatan, itu kelihatan banget bahwa ada lapisan abu-abu yang menutupi itu semua gitu. Jadi ada dan memang bisa. Dan itu bukan puasa, Pak. Gitu. Mas, kalau memang dengan teknologi bisa, mungkin nggak Amerika atau Cina atau Rusia atau negara maju lainnya itu mendeteksi itu? Sangat mungkin. Cuman masalahnya kan mereka juga pasti akan tutup rahasia, Pak. Tidak akan mau banyak bercerita. Makanya kan dalam beberapa bulan yang lalu itu, Amerika sempat membangun di pantai barat Australia itu teleskop paling modern. Kenapa harus di barat Australia? Kenapa nggak di timur Australia gitu loh, Pak? Masalahnya. Kenapa harus di barat Australia? Kan itu memang ada sesuatu yang dicari kan. Sementara dari peta kita kan kita menunjukkan adanya di barat Australia memang. Di barat Australia, selatan Jawa, utara dari apa tuh namanya kutub selatan, terus di sebelah timur dari Afrika dan Madagaskar gitu kan. Ada. Terus ngapain bikin pangkalan di Diego Garcia itu? Kalau Ya. misalkan mau dipakai untuk pangkalan untuk perang di Timur Tengah gitu lah Amerika misalkan mau digunakan untuk itu terlalu jauh Pak. Ayo mending bikin pangkalannya langsung di Timur Tengahnya gitu kan. Buang-buang duit banget gitu loh di Diego Garcia itu. Kalau mau dipakai untuk atau untuk perang dengan Cina di Laut Natuna Utara juga terlalu jauh. Kalau mau dipakai untuk apa coba? Kalau dipakai untuk ngawas Indonesia satu-satunya gitu. Kok ngoyo banget sih gitu. Harus gitu banget. Ini kan nyatanya bukan Indonesia yang diawasi itu. Itu pasti ada Iya. sesuatu yang diawasi mereka di sana gitu. Indonesia dikasih COVID aja udah hancur, nggak perlu lah, nggak perlu dimata-matain seperti itu, Mas. Kalau dikasih COVID hancur sih kayaknya enggak juga Pak. Kalau negara kita, negara lain kan sampai parah itu ya Italia kayak seperti itu kan. Venezuela atau apa ya yang sampai banyak banget yang mati itu kan. Di Indonesia juga Iya. nilainya orang yang ini masih kalau dihitung itu masih belum seberapa dibandingkan dengan total seluruh penduduk kita loh Pak. Iya. Itu Mas, kita mahkota yang lanjutkan. ini mahkota yang digunakan di pewayangan. Semuanya mengandung ciri-ciri yang sama. Di atasnya Pak itu ada itunya lambang yang saya katakan tadi. Ini ya. Dan di bagian depannya itu banyak gemerlap cahaya, gemerlap yang menjadi petunjuk sang raja. Gitu loh. Dan itu yang harus diikuti sang raja. Di bagian depannya itu harusnya ada ini di bagian sininya itu harusnya ada yang lebih mengkilat lagi di situ itu. Cuman kan ini sudah bukan mahkota yang asli, yang itu mahkota pewayangan, wayang kulit dan itu bukan dari emas tapi dari kulit kan. Jadi ya seadanya lah, tapi paling tidak menggambarkan walaupun tidak 100% tepat, tapi paling tidak gambaran itu masih ada dan tidak hilang gitu loh Pak. Petunjuk itu tidak hilang Bapak. Ada sesuatu yang menggait raja itu yang memberi petunjuk pada si raja itu ada dalam bentuk seperti itu. Dan itu yang seharusnya kita cari gitu. Dan bagaimana untuk ketemu itu dan itu tidak dengan puasa. Sekali lagi.
Karena kadang-kadang jengkel saya kalau ketemu orang ngomong mau puasa sekian hari nanti gini-gini. Enggak sih, saya nggak pernah suruh puasa. Saya nggak pernah, kalau saya tuh makan aja sehari mungkin pagi setengah siang, siang setengah siang pas siang, siang agak sore, terus sore agak siang, terus sore. Banyak Pak, nggak cuma 3 kali. Gitu. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Ini matahari Majapahit yang terkenal itu. Ini Ya, orang menyatakan itu sore Majapahit, kata banyak orang. Tapi bagi saya itu yang penting itu adalah ini ada satu petunjuk bintang terang sebenarnya yang akan menunjukkan kita ke peradaban yang sebetulnya. Nah, bintang terang ini cari gitu loh. Jadi jangan ini, dan untuk melihat bintang terang ini kita membutuhkan bintang dari kita gitu. Cahaya yang kita miliki dulu harus muncul dulu, dan itu dicari bukan dengan puasa. Gitu. Iya Tapi ya, aneh juga ya. Lambang Majapahit pun juga matahari Mas ya. Iya. Jadi yang paling penting ini loh Pak ya. Ini kita tidak ngomong perkara agama, tapi ini ngomong perkara bagaimana kita menggunakan indera kita secara sempurna. Karena saat ini kan kalau misalkan kita mau mendengar itu kan kita pakai telinga, dan untuk mendengarkan dengan telinga itu kan bukan dengan puasa. Memang ya harus dengerin gitu. Tapi kalau telinga kita sumpel ya nggak akan denger gitu. Bagaimana nyubuka sumpel itu loh. Yang penting itu kan. Terus kalau kita mau melihat gambar ya kita harus buka mata, jangan merem. Kalau merem ya nggak lihat apa-apa. Dan untuk buka mata ini mata dia bisa buka gini bukan dengan cara puasa. Untuk mencium bau wangi itu dengan hidung, dengan mencium dari hidung, dan untuk mencium bau yang wangi itu bukan dengan saya harus puasa 40 hari, enggak. Untuk merasakan bisa manis, asin, dan sebagainya itu dengan lidah. Dan untuk merasakan itu tidak dengan puasa juga. Itu juga dengan indera yang satunya gitu. Dan ini semua kan selalu disalahartikan di sana. Gitu. Itu coba tanya ke pembayun, harusnya pernah itu dengar itu. Oke Mas, kita terusin Mas. Ini petunjuk juga ini lancip juga. Ini ada dua di bawah sini sama di atas, apa maksudnya? Di sini ada yang daerah yang bundar itu Pak sebenarnya, tapi itu kan masalahnya gambaran yang bundar itu kita fotonya. Sini Mas ya. Ya, yang foto saya kan dulu hilang ya, jadi yang di bundar di belakangnya itu, yang di belakang. Oh ini. Itu kan ini menunjukkan kayak altar ini. Ya, menunjukkan kayak altar untuk menuju ke suatu tempat. Nah, terus kalau coba ke atas sedikit Pak, nah itu yang lancip itu di depannya kan ada 3 buletan. Bukan itu, bukan itu di bawah, di bawah lagi. Oke. Nah ada 3 buletan kan, berarti ada 3 peradaban yang saat ini sebenarnya masih eksis. Ada 3 peradaban yang masih ada. Yang orang kenal kan baru Lemiro sama Atlantis, masih ada satu lagi. Itu yang ditunjukkan di situ. Makanya namanya Cetho. Ini jelas ada. Oh ini di mana Mas? Ini Candi Cetho. Candi Cetho. Iya, di Candi Cetho. Cetho itu kan artinya jelas banget gitu kan. Oke Mas. Ada tiga dunia, ada 3 peradaban digambarkan di situ. Yang ada saat ini melindungi Nusantara seharusnya, kalau kita mau dilindungi. Gitu. Oke. Nah, katanya kok Lemuria Atlantis sudah hancur, ternyata enggak Mas ya? Nah, itu kan eksis. Kata mereka, kalau versi mereka ya, kalau versi saya sih enggak. Bagi saya, ini kok kenyataannya di lapangan Jogrok dekat Pandansimo itu kan pernah itu ada pengobatan massal dari orang yang mirip tentara Amerika, tapi nggak bisa bahasa Inggris, ngomongnya Jawa medok. Dan mereka punya peralatan untuk pengobatan yang sangat aneh, kayak salon pas gitu. Jadi kalau ada anak habis jatuh dari sepeda motor, luka di tangannya gini nih, tinggal ditempelin langsung sembuh. Itu kan bukan pengobatan zaman sekarang, Pak. Kita nggak ada di peradaban kita itu pengobatan seperti itu. Dan mereka langsung nggak diketahui kapan datangnya, tiba-tiba menghilang gitu. Itu ada paling tidak ditanyakan aja ke masyarakat yang di desa apa itu ya. Pandansimo itu di mana Mas? Di Jogja. Pandansimo itu di Jogja, Selatan Bantul, Pak. Itu kan nama-nama yang serius diinventaris sama pembayun itu. Bahwa ada daerahnya dia yang sering didatangi oleh dari sana gitu. Oke. Mas ini keris ya?
Keris Ya, keris. biasa aja kan ini. Ya, keris Puspitari tapi nonce. ya, rencean itu kan menunjukkan seperti lintang kemukus toh Pak, di mana ada mawar merahnya, terus ada melatinya 7, ujungnya kandil putih 1, terus kandil melati 7 lagi, terus kandil putih 1 lagi, melati 7 lagi, kandil putih. Jadi kan kayak ekornya gitu. Itu kan ini hanya itu tanda bahwa nanti dibuka pada saat itu. Itu semuanya akan terbuka pada saat itu nantinya. Tapi paling tidak, kalau pengen tahu sebelum itu ada ya berarti harus ngikutin petunjuk yang ada di beberapa tempat yang sudah dicandikan tadi, seperti di candi-candi kita dan sebagainya gitu. Tuh, jadi di situ makanya dikatakan sebagai pusoko karena seperti itu. Oke Mas, ini tinggal 9 menit Mas, kita percepat. Ini ada apa Mas ini? Sinar laut di Ada desa Cianjur. namanya, ya, ada desa namanya Sinar Laut. Kan aneh Pak, maksud desa namanya Sinar Laut sih, berarti kan dia pernah masyarakat di sana pernah melihat sinar dari arah laut kan Pak. Sedangkan di Iya, selatannya aneh Cianjur juga itu ya. laut, di selatannya Cianjur benar-benar samudra. Ya, artinya mereka pernah melihat, tapi tidak di generasi keberapa itu nggak pernah kelihatan lagi. Jadi akhirnya itu menjadi suatu hal yang eh, digambarkan, diceritakan bahwa jangan lupa loh di sana ada sinar sebenarnya gitu kan. Di lautan itu sebenarnya ada sinar, cuman ya itulah di zaman ketika nenek moyang di zaman apa itu setelah itu hilang sampai dengan hari ini nggak kelihatan lagi. Tapi kadang masih kelihatan loh Pak. Kalau saya ketemu orang di daerah sinar laut, saya tanyakan pernah kok Pak. Jadi kadang-kadang masih muncul itu. Tapi memang tidak sesering dulu. Kalau dulu tuh pasti setahun sekali kelihatan. Kalau sekarang enggak gitu. Gitu. Dan itu tidak gaib Mas ya. Itu bukan goib ya, bukan. Ya bukan. Bukan. Kalau gaib kan pertama tidak semua orang bisa melihat. Yang kedua tidak sampai seperti itu melegendanya. Kalau melegenda itu kan berarti artinya dilihat banyak orang kan, sampai wilayah itu dinamakan desa sinar laut kan, berarti orang satu desa di zaman itu pernah melihat semua atau malah pernah ke sana gitu. Gitu Pak. Oke. Ya asalnya. Terus ini berikutnya ini Keraton Jogja Mas. Ya. Apa hubungannya Mas dengan Atlantis? Ya itu yang pertama dari warna ya Pak. Armada sana kan memang warnanya rata-rata warna hijau. Terus yang kedua dari penggambaran di lambang Hamengkubuwono-nya sendiri, itu kan dari warna emas, terus ditaruhnya di atas dan bentuknya bersayap. Jadi ada sesuatu yang terbang gitu loh. Ada sesuatu yang bisa terbang yang sesuatu itu bercahaya warna emas gitu. Dan itu yang memberi petunjuk pada Keraton Jogja di zaman ketika mereka masih bisa menerima informasi tersebut. Ya semoga Sultan sekarang masih bisa, semoga. Nanti kita tanyakan kalau ketemu Mas. Mas, ini apa nih? Kayak nanas ini apa? Itu kan lambang Keraton Solo, Pak. Oh. Semuanya kan juga menunjukkan keberadaan ini kan. Nah, yang diperlukan di mahkotanya itu, di depan mahkota kan ada di sininya itu kan ada sesuatu hal yang khusus itu, warna, ada ukiran khusus. Itu yang memberi petunjuk pada sang raja itu harusnya posisinya tepat di sini. Jadi ini kalau bertanya ke ini gitu loh. Kalau ada masalah apa ini yang ditanya. Jadi sinar ini muncul sangat cerah, terus kemudian ditanya setelah masalah selesai baru menghilang lagi, gitu biasanya. Seperti yang saya lakukan dan Bapak Plaret lakukan. Oke Mas, ini pagar. Nah di pagarnya itu Pak, yang warna putih itu Pak. Nah itu ada lambang cempaka puduk, bukan pagernya yang ke kiri dikit, kiri dikit. Nah itu atasnya pagar yang dari tembok ini. Itu. Bukan itu, pagernya Pak, pagarnya. Nah itu. Oh ini. Itu. Ini. Ya. Itu ada lambang cempaka puduk. Jadi itu ada dalam kita dan
itu tempat bersembunyinya si cahaya tadi, dan ketika kita tanya itu akan keluar gitu, keluar di depan kita persis proyek itu yang akan memberi petunjuk. Itu cara Oh, cara Turangga mendapatkan informasi seperti itu dengan membuka si Cempaka Kudup. Jadi bukan dengan puasa, Pak. oh. Padahal ini kan pagar biasa juga kan, Mas ya? Iya, Atau tapi perlambang? Oh, perlambat, penggambaran. Oke, oke. penggambaran. Artinya kan pagar ini akan kelihatan dan pintunya akan kelihatan ketika Cempaka Kudup ini bisa kita buka. Gitu. Cempaka Kudup, Kudup itu apa ya? Kuncup. Cempaka Kuncup, kuncup ini ya. bisa kita buka. Iya. Mekar gitu ya. Oke, Mas, Iya. kita percepat. Ada beberapa. Ini pakaian adat Dayak. Iya. Di pakaian ada Dayak sendiri, coba sorotin salah satu kepala sukunya, Pak, itu. Itu juga Ya. menunjukkan ada sesuatu yang ditaruh di atas kepalanya itu kan, Pak. Hmm, Sama dengan di Jawa, sama persis bahwa mereka juga petunjuk itu ada di depannya dia, dan itu ketika hmm. itu muncul baru ini yang ditanya oleh kepala suku gitu loh, bahwa ketika ada masalah atau ada apa itu yang ditanya Batak gitu. juga, Mas. Batak sama semuanya memang begitu. Sang apa yang berwarna keemasan itu pasti dipasangnya di batok gitu. Karena sebenarnya dia di depan lagi sih. Hmm. Teman nanti masuk ke pada saat kita selesai memberi informasi masuk lagi. Makanya di Hmm. sini digambarkan di Jawa di Cempaka Kudup tadi, ketika kita bisa membuka si Cempaka Kudup ya itu akan keluar kemudian memberi penjelasan ke kita, setelah lengkap baru kembali lagi. Baru ini. Ini seperti yang saya pakai ini juga, Mas. Nih lihat, Iya, iya. pas Tadi saya banget mau ya. ngomong. Padahal saya belinya di Tokopedia ini. Ini, Weh. ini Mas, ini juga sama. Iya. Nah, itu kan malah lebih Ini jelas lagi dari bahwa adat Bali. Ya. ya, itu kan menunjukkan bahwa cerahnya sang sinar tadi itu sampai sebegitu cerahnya gitu loh. Sebegitu besarnya. Hmm. Dan cahaya yang dimiliki oleh wanita lebih besar daripada yang dimiliki oleh laki-laki. Seharusnya begitu. Maka di lambang di Bali itu sangat tepat. Seperti itu memang. Ketika bersinarnya sang Sukmo sejati tadi. Hmm. Seperti itu. Hmm. Ini Mas, ini juga. Ya, itu juga gitu kan. Ada di petunjuknya, ada di atas kepala, selalu begitu kan. Iya, selalu begitu ya. Iya. Cuman masalahnya kan Oke. bagaimana membuka itu supaya itu kelihatan, dan itu yang harus diungkap kembali gitu. Sebenarnya ini petunjuk-petunjuk ini Mas untuk mengarah ke keberadaan Atlantis. Sebetulnya untungnya ini apa Mas? Kalau nggak kita song-song, apakah Atlantis itu tidak membuka diri Mas? Mereka pasti nanti akan membuka diri juga, Pak. Cuman masalahnya kan eh, kalau bagi saya, kalau bagi orang lain terserah, tapi kalau bagi saya memang membuat persiapan khusus gitu loh. Jadi supaya nanti pada saat mereka muncul itu tidak gagap, paling tidak. Minimal bahasanya saya Hmm. ngerti, bahasa bicaranya ngerti, gaya bahasanya tahu, sopan santunnya mereka saya ngerti, sehingga nggak terjadi salah salah komunikasi pada saat setelah terbuka semuanya gitu. Jadi yang seharusnya bisa harmonis biar harmonis gitu. Jangan kemudian nanti begitu sana sudah membuka diri, kitanya malah malah menganggap mereka hantu. Malah mereka Nah, menganggap mereka jin. yang dimaksud Satria Piningit itu apa Atlantis ini Mas? Yang akan memberikan pertolongan. Satrio Piningit kalau versi kita bukan Hmm. Atlantis. Atlantis itu yang mendukung. Tapi dari Hmm. sini, yaitu siapa saya juga belum tahu. Nah, mungkin siapa tahu Hmm. Pak Marius coba. Saya belum tahu, Pak. Hmm. Atau lebih tepatnya belum boleh ngomong tahu gitu loh. Hmm. Karena Ya, ya, kalau ya, ya. misalkan kita nggak ngomong ngerti kan juga banyak orang juga nggak akan nganggap tahu kan. Ya, jadi mending saya ngomong tidak tahu Ya, gitu loh. ya, 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 ya. Ini habis Mas waktunya, tinggal 30 detik Ya, lagi. semoga di close. Jadi ya ini saya close aja. Minggu depan apa Mas topiknya? Minggu depan tentang masalah
Mandala. Oke. Tapi Mandala saya total dulu, nanti baru satu persatu kita bahas di minggu berikutnya, dan seterusnya. Baik, Mas, ini tinggal 20 detik, jadi saya close saja. Bagi rekan-rekan yang ingin mengundang Mas Agung untuk Zoom, kami terbuka. Terima kasih dan selamat malam. Kita ketemu lagi, Mas, sampai minggu depan, 1 minggu ke depan. Terima kasih. Salam Atlantis.